ada saudara kita yang kecelakaan, baik sepeda motor yang lainnya. Setiap kali menjenguk itu pertanyaan pertama, "Kowe kok bisa kecelakaan mau kepiye?" Jadi bukannya sabar bagaimana enggak. Jadi seolah-olah seperti itu akidah kita dari semua sudah ditakdirkan Allah itu nomor belakangan. Jadi yang pertama itu penyebabnya. Apakah ini termasuk dari keyakinan kita terhadap takdir Allah itu masih kurang atau bagaimana? Terkait dari soal tadi, ya memang seperti ini ya kondisi kita, ya, masyarakat kita, lingkungan kita, mungkin juga dari keluarga kita. Terkait dengan percontohan atau permisalan tadi, tentunya semuanya musibah, semua cobaan ya, datangnya dari Allah. Bagaimanapun itu bentuknya, dalam macamnya ya, dan seterusnya. Ketika kita menengok saudara kita yang terkena musibah, salah satu yang kecelakaan, kemudian mengucapkan kok iso tadi kan, maka di sini kita lihat ya maksud dari perkataan itu seperti apa. Kalau yang terlontar, kok mau iso kayak gini, pengen kronologinya, ya nggak masalah. Maksudnya, kok iso tiga mau ngene, nggak masalah. Cuma kalau tujuannya tanya itu dengan memang ya menyimpangkan yang namanya qadar Allah, nah ini yang harus kita sirami ya, biar kemudian tauhidnya lebih kokoh, akidahnya lebih kokoh. Nanti masalah kalau seperti ini, hal yang semacam ini bisa dijadikan dalil. Maling jadikan dalil. Wes ditakdir nih aku maling piye nek. Nah, ya kan? Dia penjahat seperti itu juga. Semua sudah ditakdirkan seperti ini hal piye nek. Nah, ya bisa. Ya, takdir memang qadarullah bima syafa, tapi kan kita bisa berusaha. Ya, bagaimana takdir itu baik? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Ya, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Kata Allah, aku ini bersama persangkaan atau penilaian hambaku. Maksudnya ketika kita ini pengen baik, insya Allah yang kita terapkan baik kan, yang kita lakoni baik, sehingga Allah pun baik. Tidak tanduk kita baik, takdir kita juga akhirnya baik. Tapi kalau orang sudah dari bayi ya, dari kecil sudah lingkungannya lingkungan buruk, lingkungan jelek, dewasa menjadi brutal, menjadi kriminal, kemudian memakai dalil takdirnya nggak bisa, salahmu nggak gelem berbuat baik. Jadi ketika kita lihat kondisinya, ketika bertanya sama persis lah ketika kami contohkan orang tua. Kita ini kan bukan hanya menyeimbangkan qadarullah, kadang kita ini juga setiap mendapatkan kesulitan, kesalahan, derita, itu kan ngocone keri, tapi nyalahne wong luwih pinter. Ya kenapa? Karena didikan dari kecil. Makanya semoga ini menjadi bahan pertimbangan kita di dalam tarbiyah, dalam mendidik dan membimbing keluarga anak keturunan. Ada anak, ya kan, mainan, ya, anggap dolanan gedang karena lagi makan pisang, kulitnya dibuang sembarangan, ya. Ataupun apapun lah, namanya bocah cilik, pelayan kesana kemari biasa. Kemudian nggak berselang lama, kejegal kakinya sendiri atau karena ulah dia sendiri jatuh, dia nangis. Ya, natap tembok, natap lantai nangis. Kira-kira yang pertama disalahkan anaknya karena ulahnya petekeran tadi, atau lantai dan temboknya? Nah kan biasanya lantainya nakal ya, temboknya nakal, tembok apa jobian yang ngono apa saiki? Disalahnya. Lantai juga dari dulu kayak gini, mau apa bisa berbuat apa lantainya? Kita ini kenyang seperti ini, ya. Mau ke masjid, maghrib
bilang buto hijau ini oleh gimana mau berani ke masjid, rumah mentu mau masjid buto hijau. Nah, kita kenyang model-model semacam ini, sehingga ya wajar kalau gedenya ketika salah nggak langsung ngocok, tapi menyalahkan orang lain. Lah kecilnya dia sudah terbenam. Oh, sing nakal tembok. Oh, yang berarti usaha itu sebenarnya nggak masalah. Ini kalau dikaitkan dengan tauhid, ya, qadarullah bima syaa kan kurang. Semuanya berangkat dari Allah, semuanya dari Allah ya, semuanya dengan atas kehendak Allah. Ya, cuma kita bisa bersyukur dan bersabar yang bagaimana. Allah Ta'ala. Ini pertanyaannya rombongan. Yang pertama, ini kan hari tasbih. Nah, yang kamu ini setelah sholat fardu membaca takbir, apakah ini ada dalilnya dan bagaimana cara membacanya? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang orang-orang yang menfitnah kaum muslim bahwa kita terlalu fanatik buta dengan Saudi, aktif buta dengan Saudi, ini bagaimana? Padahal mereka sesungguhnya yang menfitnah Saudi. Ya, yang ketiga adalah bacaan surat atau Al-Fatihah atau yang semisalnya kepada orang mati, ini bagaimana? Apakah diterima? Barakallahu fikum. Sebelum saya menjawab, nun sewu jenengan telat. Oh ya. Baik. Pertanyaan pertama terkait dengan takbir. Tadi memang sudah menjadi mukadimah kajian kita. Pada intinya takbir ba'da sholat yang wajib itu boleh dilakukan setelah kita zikir kepada Allah, tanpa rombongan, tanpa jamaah, tanpa pakai speaker, dengan berbagai macam lafaz takbir yang ma'thurah, yang ada riwayat kesahihannya. Seperti hanya kita tadi memakai versinya Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Boleh memakai Allahu Akbar kabira. Boleh memakai Allahu Akbar walillahil hamd. Dan berbagai macam riwayat takbir yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau memang dilaksanakan ba'da sholat sunnah atau di waktu-waktu yang lainnya boleh bebas, tidak mengenal tempat. Di kamar ya, mungkin mengajarkan anaknya takbir, silakan takbir. Di dapur, yang penting jangan di toilet ya, jangan di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan bertakbir. Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, loyalitas Saudi. Ya, kita itu fanatik buta. Kita bukan fanatik ke Saudinya, ya, kita bukan fanatik ke Saudinya, tetapi ya ke pola dan tata cara, tata negara dan tata agama yang ada di negeri tersebut. Gitu. Kan Islam itu ada jauh sebelum ada Saudi Arabia, Al-Saudi. Itu sudah ada, ya, sudah ada. Meskipun dulu yang megang berganti-ganti suku, ya karena ada namanya perang suku. Tapi yang jelas kita harus meyakini doa dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allahumma Rabbana ja'al hadzal balad aminah. Ya kan? Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah, karena saat itu beliau habis membangun Ka'bah, atau lebih tepatnya merenovasi Ka'bah. Beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini aminah. Aminah itu aman sentosa. Jadi aman dalam kondisi keamanan secara global, kenyamanan masyarakatnya dan seterusnya. Ini ada tauhid kita, ini ada akidah kita.
Dan itu wakil terjadi sampai sekarang. Cobalah kriminalitas yang paling rendah di dunia ini salah satunya di mana? Saudi. Ya. Saudi itu nggak ada namanya pencurian mobil, nggak ada. Adanya orang gosok mobil itu baru ada. Gosok itu memakai tanpa izin. Kalau kita kan nggak, kita maling preteli. Sana enggak. Sana mungkin anak muda yang lagi pengen naik mobil atau anyar-anyaran bisa mobil, kan sana parkiran nggak perlu ngesai kunci gitu loh. Kunci kan matuk terus di tempatnya. Maka siapapun orang buka, dia langsung pakai. Tapi yang pakai buat jalan tok, selesai, sudah ditinggal. Sana. Ya kan? Kenapa? Karena kalau setiap wilayah, setiap distrik, beda distrik atau beda kabupaten, kan pasti ada pengecekan surat kendaraan. Kalau maling kan ketahuan. Dan kalau ketahuan, mobil itu udah layak untuk dipotong tangan. Kan takut. Lah kenapa? Karena syariat ditegakkan. Aman. Kemudian sentosa, ya makmur. Bukan karena devisa, masalah haji dan umrohnya. Ya karena dari perilaku dan adatnya para masyarakat di sana. Salah satu yang paling gampang, sholat jamaahnya terjaga. Ya, sholat jamaah terjaga, lihat di Haramain, baik itu Makkah ataupun Madinah. Sholat jamaah terjaga, sehingga Islam kelihatan jaya, Islam kelihatan gembira. Maka Allah tanamkan yang namanya kemakmuran. Makanya apapun di tanah Saudi, ya Arab, tidak ada yang namanya ganti rugi. Ya, ada yang ganti untung. Ya, ada ganti rugi, adanya ganti untung. Ya, jenengan punya bisnis perhotelan, ya, di kawasan Haramain, baik itu Mekah atau Madinah, yakin nggak sampai 5 tahun bakal dihancurkan untuk perluasan masjid. Ya kan? Coba bayangkan sekarang modal berapa bangun hotel? Oh 5 miliar, diganti sama Saudi 15 miliar, 3 kali lipatnya. Nggak ada ganti rugi, ganti untung adanya. Kalau dipikir, coba kalau sekarang, ya bukan kita membuka aib pemerintah, bukan kita, enggak. Ini wakilnya, realita di kita. Orang-orang digusur itu, ya dikasih DP-nya tok, aslinya berapa masih dijanjiin. Saudi enggak, teken kontrak sudah, berarti kan dihancurkan, dikasih label nomor kesekian untuk dihancurkan, didinamin atau gimana, langsung turun gantinya 3 kali lipatnya. Makanya kalau orang heran bahkan ke sana tahun ini dengan cerita orang tahun berikutnya, enggak, beda-beda terus. Ya emang beda-beda terus setiap tahun mesti bangun. Nah, dia ngelantek-lantek biar iya, karena Haramain seperti itu. Yang dulunya hotel paling dekat cuma 200 meter, mungkin 10 tahun paling dekat sekilo, karena perluasan masjid. Nah, seperti itu. Nah, ini menunjukkan kemakmurannya. Seperti halnya kalau kabar yang ada, korban-korban baik itu yang wafat diganti berapa? Kurang lebihnya 1 juta real, 3, sekian M. Yang luka-luka setengahnya 500.000 real. Bayangkan, plus tahun depan keluarganya boleh naik haji. Ganti untung. Itu yang Saudi. Bukan karena Saudinya, tapi karena model tata caranya, tatanannya itu yang kita senangi. Kenapa? Karena satu-satunya ya negeri yang undang-undangnya syariat Islam Al-Quran yang diakui oleh internasional PBB contohnya hanya Saudi. Coba negeri mana? Ya, dakwanya ini nanti Al-Quran ini akan ada khilafah, kekhalifan. Coba negerinya carut-marut, gak jelas. Afghanistan dulu subhanallah bagus tatanannya, tapi semenjak banyak sekali fitnah di sana, sekarang masya Allah, ya, kita turut prihatin. Dan negeri-negeri manapun yang dulunya ya menjelekkan Saudi, yang membenarkan negaranya yang lebih baik, coba sekarang fitnah semuanya, diuji semuanya, dikasih cobaan semuanya.